Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Puji Tuhan, kalau sudah ketemu, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yang sudah katakan amin. Amin. Kita siap untuk membaca. Haleluya. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kau tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya dikasih tema ya, soal bawakan tentang gembala ya. Jadi makanya firman Tuhan di saat ini hampir mirip dengan yang minggu lalu. Kita akan berbicara tentang gembala. Di dalam ayat yang sudah kita baca, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Perkataan Tuhan Yesus di saat dia masih berada di dunia tentunya ya. Di saat dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, di saat dia masih ditugaskan oleh Allah, oleh Tuhan Allah untuk mencari gembala. Gembala bagi murid-muridnya, bagi para pengikutnya. Haleluya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sekarang adalah gembala kita ya. Gembala kita yang agung, yang paling tinggi, yang luar biasa, yang kita sembah. Haleluya. Selain dia sekarang sudah di sorga ya. Dia juga pernah menjadi gembala di dunia, yaitu gembala bagi murid-muridnya pada saat itu, dan juga bagi para pengikut-pengikutnya, bagi para simpatisan-simpatisannya ya pada saat itu. Dia menjadi gembala, dan dia menjadi gembala yang baik. Haleluya. Saya berikan judul firman Tuhan saya di pagi hari ini, gembala yang baik. Gembala yang baik. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah domba-dombanya. Amin. Kita adalah domba-dombanya saat ini. Haleluya. Firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, para juga pendengar-pendengar yang asing ya, dimanapun dia pergi, dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, Yesus mengatakan ini, Yesus menggunakan sebuah metafora tentang gembala yang baik. Metafora itu artinya bisa juga kebalikan dari segala sesuatu ya, perubahan ya, dan juga apa ya, istilahnya metafora, perumpamaan ya, perumpamaan tentang gembala yang baik. Dia menggambarkan di sini suatu gambaran untuk mengkritik gembala-gembala yang gagal. Haleluya, kita lihat lagi ya. Ayat yang ke-8.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Haleluya. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Yesus memberikan satu gambaran untuk mengkritik gembala-gembala yang gagal. Kita bisa tebak siapa mereka. Yaitu firman Tuhan berkata, semua orang yang datang sebelum aku. Firman Tuhan jelas. Semua gembala-gembala yang datang sebelum aku. Haleluya. Jadi siapa? Gembala-gembala itu yaitu raja-raja yang gagal bangsa Israel. Haleluya. Kita percaya? Kita percaya kalau pemimpin-pemimpin itu adalah gembala. Haleluya. Apalagi untuk bangsa Israel. Amin. Kenapa raja-raja yang diambil? Karena banyak sekali raja-raja bangsa Israel yang gagal memimpin bangsa Israel. Haleluya. Kalau kita mungkin bertolak lebih ke belakang lagi, kita melihat hakim-hakim ya. Hakim-hakim, para hakim. Sepertinya sebagian besar itu dipakai Tuhan luar biasa. Jarang sekali dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sangat jarang sekali. Kecuali mungkin banyak adalah kesalahan-kesalahannya. Ya, tapi itu pun nggak semua. Tetapi kalau raja-raja yang datang sebelum Yesus, luar biasa. Setelah Daud itu udah jahat semua rata-rata. Paling dipakai 1-2 tahun ya. Paling dipakai beberapa tahun saja berkenan di mata Tuhan. Endingnya hancur juga. Haleluya. Dulu saya beranggapan kalau Yosia, pernah baca soal Yosia? Dulu saya beranggapan kalau Yosia ini adalah raja yang seperti Daud ya. Daud kan raja yang berhasil sampai mati ya. Tapi saya baca ya tentang Yosia, ternyata saya salah selama ini. Ternyata dia juga adalah kesalahannya di akhir hidupnya itu ada juga. Ternyata itu cuma Daud satu-satunya yang berkenan sama Tuhan sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya. Terus yang lain, wah luar biasa ya. Tapi ada juga Yosafat. Tapi ada saja ya yang di akhir-akhir pemerintahan mereka itu kesalahan yang fatal yang mereka lakukan ya. Entah itu dia berunding dengan musuh ya, dengan Ahab pada saat itu ya, Yosafat contohnya. Nah pada saat ini Yesus kembali mengkritik raja-raja, mengkritik para gembala yang datang sebelum aku. Firman Tuhan berkata, semua orang yang datang sebelum aku, yaitu raja-raja itu, adalah pencuri dan perampok. Amin. Mereka adalah pencuri dan perampok, kata Tuhan Yesus. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Domba-domba itu dicerai-beraikan oleh mereka. Haleluya. Jadi gambaran ini mengkritik gembala-gembala yang gagal pada zaman dahulu ya sebelum Yesus. Dalam Yeremia 23 kita bisa melihat di sana ada beberapa contoh yang saya tulis di sini. Kita bisa Yeremia 23 Yeremia pasal 23 yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kita perhatikan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan balaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Sampai situ saja ya. Sampai di situ saja, nggak usah terus kita baca. Kita sudah sangat tahu ya, kalau raja-raja itu mereka juga dilambangkan sebagai gembala. Tapi gembala-gembala yang gagal sebelum aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melambangkan seorang gembala yang baik ya, yang datang untuk menghimpunkan semua umat manusia. Haleluya. Dia memberi kritik bagi mereka yang sudah pernah menjadi gembala dahulu.
Mereka membiarkan, sini firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Haleluya. Jadilah contohnya ya. Inilah bukti kalau raja-raja itu juga adalah gembala, tapi gembala-gembala yang gagal. Haleluya. Lanjut. Nah, oleh sebab itu, seperti yang saya bilang tadi, Allah sendiri yang mengambil peran sebagai gembala. Karena banyak sekali gembala-gembala yang gagal. Dalam Mazmur 23 ya, yang sering kita baca. Mazmur 23, aku adalah gembala yang baik. Amin. Tidak usah kita baca. Karena sangat panjang sekali. Tuhan juga berjanji memberikan seorang gembala yang baik dalam Yehezkiel. Dalam Yehezkiel kita lihat ya. Dia berperan, dia akhirnya dia mengambil peran sebagai gembala yang baik, yaitu dalam Mazmur 23. Juga dia berjanji untuk memberikan seorang gembala yang baik. Kita baca saja ini ya. Yehezkiel 34. Ayat yang ke-23. Yehezkiel 34 ayat yang ke-23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Haleluya. Ini ya. Jadi dari jauh-jauh hari, jauh sebelum Tuhan Yesus datang, ada juga Daud yang sudah dijanjikan. Tapi setelah Daud ya, tidak ada lagi gembala-gembala yang gagal itu, yaitu raja-raja. Sangat banyak sekali ya, bangsa Israel. Tuhan Yesuslah yang akhirnya menjadi gembala. Haleluya. Gembala yang sejati, gembala yang baik, gembala yang terbaik. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Tidak ada gembala yang selain Tuhan Yesus, yang luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Lanjut. Kita kembali ke ayat pokok kita dalam Yohanes ya. Yohanes 10 tadi. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Pelayanan Yesus di sini, ya, dikontraskan dengan pencuri dan perampok, yaitu para pemimpin Israel di masa lalu yang gagal mengembang tanggung jawabnya. Yaitu dia sangat berkebalikan dengan mereka, berkebalikan, berlawanan dengan raja-raja yang terdahulu ya, dengan para gembala yang terdahulu. Itu Yesus memenuhi perannya sebagai seorang gembala, yaitu dalam ayat 11. Kita lihat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Itulah gembala yang baik. Contoh seorang gembala yang baik, yaitu salah satunya adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia juga menggenapi nubuatan dalam Nabi Yehezkiel ini ya. Pasal 34 tadi, dari keturunan Daud akan ada Tuhan Yesus sebagai gembala. Haleluya. Terus lanjut. Kemudian ayat yang ke-16. Kita lihat. Ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kau tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus berbicara tentang domba-domba yang belum masuk pada kawanan.
kawanan yang sekarang maksudnya. Ini menyatakan bahwa melalui karya salib Yesus itu menawarkan keselamatan bagi semua orang. Haleluya. Semua orang, orang-orang non-Yahudi. Haleluya. Kalau bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka adalah bangsa yang sudah dalam janjinya Tuhan ya. Sekalipun mereka saya tercerai-berai, mereka hilang ya. Bahkan mereka sampai saat ini belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sebagian besar ya belum percaya. Tetapi mereka suatu saat mereka pun akan dihimpunkan, mereka pun akan diselamatkan ya. Bukan sekali selamat tetap selamat, enggak ya, bukan ya. Karena itu adalah janji Tuhan. Mereka saat ini yang tercerai-berai, bangsa Israel yang saat ini 10 suku yang hilang. Firman Tuhan berkata ya, sering juga hamba-hamba Tuhan bilang, mereka suatu saat akan dihimpunkan ya, dari penjuru mata angin, dari manapun mereka akan dikumpulkan kembali. Haleluya. Karena itu adalah janji Tuhan bagi mereka. Kalau non-Yahudi ya, seperti kita semua yang tempat ini, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena salib Yesus, maka kita boleh untuk memperoleh keselamatan itu. Haleluya. Karena Yesus sebagai gembala yang baik ya, karena Yesus datang menyerahkan nyawanya bagi kita ya, kita non-Yahudi. Itulah artinya ayat yang ke-16 ini. Ada masih banyak domba-domba yang ada di luar kandang. Di dalam kandang itu maksudnya bangsa Israel. Yang di luar kandang itu adalah kita semua non-Yahudi. Kita semua dari bangsa Afrika, bangsa Asia ya, bangsa Eropa, bahkan bangsa Amerika, seluruh dunia yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kita semua adalah domba-domba yang masih ada di luar kawanan, di luar kandang. Tetapi karena karya salib Yesus, kita memperoleh kesempatan untuk dapat masuk sebagai domba-domba yang ada di dalam suatu kawanan. Haleluya. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan? Haleluya. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Haleluya. Tuhan itu sudah sangat baik. Dia rela untuk menjadi gembala bagi kita. Haleluya. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya tidak berguna, kita menjadi berguna. Haleluya. Tadi kita harusnya yang sudah mati, kita yang seharusnya mati, kita memperoleh hidup karena Yesus, karena salib Yesus. Haleluya. Jadi adalah gembala yang baik, gembala yang rela untuk berkorban bagi domba-dombanya. Nah, di sini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. 3 hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 itu. Yaitu yang pertama, gembala yang baik dikontraskan dengan perampok. Ya, dikontraskan artinya berkebalikan dengan perampok. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 itu ya. Yesus memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Tetapi tidak seperti perampok-perampok yang merusak. Kita lihat ya, kita baca aja kembali. Ayat 7 sampai 10. Maka Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk kita mempunyai hidup. Berbeda sekali dengan para perampok, para raja sebelum Yesus. Mereka tega untuk mencerai-beraikan
bangsa Israel pada saat itu. Domba-domba kepunyaan Tuhan pada saat itu. Tetapi Yesus, dia datang untuk memberi hidup. Dialah gembala yang baik. Haleluya. Yang kedua, gembala yang baik dikontraskan dengan orang-orang upahan. Ayat 11 sampai ayat yang 15. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya. Dikontraskan dengan orang-orang upahan. Ya. Di sini Yesus berkebalikan, bertolak belakang dengan orang-orang upahan ini. Yesus sebagai gembala yang baik, dia memperdulikan domba-dombanya. Dia peduli dengan kita. Haleluya. Dia peduli dengan apa yang kita harapkan. Haleluya. Ada yang kita harapkan saat ini? Banyak. Ada yang kita mimpikan saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus peduli. Haleluya. Tidak seperti orang-orang upahan ini. Karena mereka cuma diupah ya. Kayak gimana kalau diupah? Cuma dibayar ya. Misalnya seseorang lah ya, nggak usah saya, disuruh menjaga ternak misalnya, kerbau ya. Ya kalau itu bukan miliknya, dia nggak akan terlalu sungguh-sungguh untuk menjaga hewan itu. Haleluya. Nah sama seperti orang-orang upahan ini, dia tidak akan terlalu peduli dengan itu. Haleluya. Dia tidak akan terlalu peduli. Karena domba-domba itu bukan miliknya. Karena dia cuma dibayar. Haleluya. Jadi gembala yang baik bertolak belakang dengan orang-orang upahan. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dialah yang lebih peduli. Karena domba-domba itu adalah miliknya. Amin. Domba-domba itu adalah miliknya. Kita adalah milik Yesus. Dan Yesus peduli dengan kehidupan kita. Haleluya. Jadi jangan takut kalau kita saat ini banyak pergumulan ya. Banyak sekali yang kita butuhkan. Banyak sekali yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus peduli. Haleluya. Tuhan Yesus sangat peduli. Saya bilang, Tuhan, saya masih punya mimpi. Saya sering bilang sama Tuhan, Tuhan saya masih punya mimpi. Artinya bukan menyepelekan pekerjaan saya yang sekarang sebagai seorang petani. Tapi saya bilang, Tuhan saya masih punya mimpi. Adalah pokoknya mimpi itu. Haleluya. Saya percaya kita masih punya mimpi. Kita nggak gini-gini aja. Haleluya. Ada mimpi. Tuhan ini mimpi. Terserah Tuhan. Tuhan peduli. Amin. Tuhan sangat peduli. Karena kita adalah miliknya. Terus yang ketiga. Masih ada domba yang ada di luar. Masih ada domba yang ada di luar. Sudah mengerti yang saya bilang tadi sebelumnya? Tentang ayat yang ke-16 ini. Domba-domba yang ada di luar. Itu non-Yahudi. Kita semua yang tempat ini. Kita bersyukur kita sudah ada di dalam kawanan kita. Sudah percaya kalau kita sudah ada dalam kawanan? Amin. Amin. Karena kita sudah mengenal Yesus. Amin. Bagaimana dengan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus? Ataupun mereka sudah tahu Tuhan Yesus, tetapi mereka belum setia mungkin, belum terlalu belum diselamatkan kalau kita bilang ya. Tuhan Yesus mau supaya mereka semua dijangkau. Tuhan Yesus mau supaya mereka semua itu diselamatkan. Yang terlebih adalah keluarga-keluarga kita. Ini maksudnya yang ke-16.
Masih banyak domba-domba yang ada di luar. Selain kita yang sudah dalam gereja ini, masih banyak di luar sana. Di Sihotang sini. Ataupun di Siambalok sana. Ataupun masih di dalam rumah kita sendiri. Di dalam saudara kita mungkin. Semarga kita, sefam kita ya, famili kita. Masih banyak yang ada di luar kandang. Di luar kawanan. Haleluya. Itu adalah tugas kita. Amin. Kata Ibu Gembala minggu lalu, saya sebagai gembala ya, Ibu Gembala ya, saya sebagai gembala, tetapi saya juga adalah sebagai domba, ya. Kita di sini sebagai domba, kita juga bisa menjadi gembala bagi keluarga kita, amin. Kita yang sudah diselamatkan, kita juga bisa jadi gembala bagi keluarga kita, bagi orang tua kita. Kita tuntun, kita bawa mereka ke dalam kandang, haleluya. Kita harus menjadi gembala. Tuhan Yesus menjadi teladan itu ya. Dia menjadi gembala, tapi dia juga menjadi domba, anak domba yang menjadi korban, menggantikan kita. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil peran dua. Kita pun, gak apa-apa kita tiru. Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang sejati, gembala yang baik. Dia juga sebagai lem, anak domba, Paskah yang tersembelih bagi kita. Gak apa-apa kita tiru. Kita juga harus menjadi domba di gereja, di dalam pengembalaan. Terlebih, kita juga harus menjadi gembala bagi keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan. Mari kita bawa mereka semua ke dalam kawanan. Amin. Haleluya. Itu adalah tanggung jawab kita. Jangan kita menjadi gembala-gembala yang jahat. Haleluya. Tetapi marilah kita menjadi berkat. Usahakan kita menjadi berkat. Sejahat apapun mereka, kita kasih. Haleluya. Sejahat apapun mereka, mereka omongin kita di belakang, kita cuci bajunya. Haleluya. Kita urus dia. Kita berikan yang terbaik bagi mereka. Terserah mereka mau apa. Sejahat apapun mereka, mereka adalah keluarga kita. Kita doakan mereka. Haleluya. Karena kita adalah domba dan juga gembala. Gembala yang Tuhan utus bagi keluarga kita. Seberapa lah kita ya di sini? Mungkin kita adalah salah satu-satunya orang di dalam rumah kita yang saat ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Marilah kita bawa keluarga kita. Haleluya. Oke, kita selesai dalam Yohanes 10 ayat yang pertama dan 17. Kita pindah. Haleluya. Jadi artinya, haleluya, Yesus menghendaki semua orang di dunia ini diselamatkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus menghendaki semuanya tanpa terkecuali ya. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Yohanes 17 kok. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kita mungkin pindah ayat ya saat ini, tetapi pembahasan kita tetap sama. Tetap gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kita perhatikan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Haleluya. Kita membaca sesuatu yang berbeda. Firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus tidak menghendaki seorang pun untuk binasa. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Amin. Kita percaya tidak seorang pun. Tetapi kok bisa di sini ada? Tuhan Yesus berkata,
Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Oh, kasihan sekali. Haleluya. Dia yang ditentukan untuk binasa. Yang sering sekali saya dengar firman Tuhan ini, mereka menyebutnya adalah Yudas Iskariot. Ya, pernah dengar? Yudas Iskariot. Memang Yudas Iskariot. Tapi saya boleh jelaskan di sini. Kenapa Tuhan memang dari awal tidak menghendaki semua umat manusia itu untuk apa? Binasa, nggak pernah. Tetapi kok di sini Yudas sepertinya dia dikhususkan untuk seperti itu. Saya biasa jelaskan ya, haleluya. Kita mulai. Di ayat ini, kita perhatikan, sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang murid-muridnya yang suatu saat akan dia tinggalkan. Jadi ini menjelang dia akan disalibkan dan dia akan mati, ya. Terus dia akan naik ke sorga, akan meninggalkan mereka. Jadi dia sedang berbicara sepertinya sedang berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ya. Di ayat ini berkata, aku memelihara engkau. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Aku memelihara mereka, yaitu murid-muridnya. Dia sebagai gembala yang baik, dia memelihara domba-dombanya, itu murid-muridnya. Terus, aku juga menjaga mereka. Dia sebagai gembala, dia menjaga mereka. Jadi Tuhan, selain dia memelihara mereka, memberi mereka makan, ya. Mungkin yang ditulis dalam firman Tuhan cuma 2 kali ya, mereka diberi makan, ya. Tetapi kita nggak tahu yang tidak tertulis itu seberapa kali Tuhan berikan mereka makan. Karena bukan selain 12 orang ini, sangat banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mungkin yang tercatat cuma dua kali, 5.000 orang sama 4.000 orang ya. Iya, cuma 2 kali. Nah, kedua hal ini menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik, yang telah melakukan yang terbaik bagi domba-dombanya, itu bagi murid-muridnya. Termasuk Yudas Iskariot ada di dalamnya. Yesus sudah menjaga Yudas. Yesus sudah memelihara Yudas. Yudas termasuk domba di sana. Yudas termasuk domba di sana. Dia juga dijaga oleh Tuhan. Dia juga dipelihara, diberi makan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah murid Yesus yang dipilih langsung oleh Yesus. Yesus yang pilih langsung. Kalau kita nonton tuh film Tuhan Yesus, kan ada banyak orang. Dia pilih Simon ini. Dia pilih Yudas. Domba yang dipilih Tuhan. Si Yudas ini bukan yang terpanggil karena khotbahnya Tuhan Yesus, enggak. Dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu kualitas yang ada dalam diri Yudas Iskariot. Amin. Karena Tuhan Yesus tahu dia itu orang berpendidikan, ya. Dia orang yang berpendidikan. Dia orang yang terpelajar. Dia berbeda sama sekali dengan murid-murid yang lain, 11 murid yang lain, yang cuma penjala ikan, ya. Penjala ikan kan semua, rata-rata mereka. Ya, tapi Yudas Iskariot, ya, berbeda. Dia adalah seorang orang, karena di sekolah mungkin bisa jadi dia adalah orang kaya sebenarnya, orang yang lumayan, ya. Tuhan Yesus mengambil dia untuk memperlengkapi pelayanannya pada saat itu, ya. Siapa yang mau pegang ini kas kalau misalnya seperti itu, ya, contohnya. Siapa yang mau pegang kas? Masa si yang yang nelayan-nelayan ini? Pasti mereka bisa aja mereka nggak tahu membaca, bisa saja mereka nggak tahu menulis, sama seperti Yudas. Yudas dipanggil untuk tujuan yang mulia, haleluya. Jadi menurut saya nggak mungkin dia ditentukan untuk binasa. Amin. Lanjut. Ya, di ayat inilah kita bisa melihat kok bisa dia ditentukan untuk binasa. Jadi banyak, saya juga pernah ya mendengar
Dan awal-awalnya saya tidak memahami. Menurut saya ya udahlah, mungkin Yudas ini memang ditentukan untuk binasa. Tetapi saya membaca satu buku, ya, dia berkata di situ, dia bilang ya, sangat keji sekali kalau kita menganggap itu Yudas memang ditentukan untuk binasa. Sangat keji, sangat jahat sekali pikiran kita. Sangat jahat kita kalau misalnya kita bilang kalau Yudas memang ditentukan dari awal untuk binasa. Karena Tuhan Yesus tidak mengendaki satu orang pun binasa. 1 Timotius. Kita baca. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga dan keempat. Salah satu orang bisa untuk bacakannya bagi kita. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai keempat. Salah satu Kak Masli. Kak, baca lah Kak. 1 Timotius 2 ayat 1. ayat 3 sampai 4. Ayat 3. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Haleluya. Firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jelas sekali, Yesus menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Gak ada satupun yang tidak harus diselamatkan, gak ada. Tapi kok ada itu ya. Tetapi kok ada dia yang harus binasa. Di dalam ayat, kita kembali ya, Yohanes 17 tadi. Ayat yang ke-12 itu. Di ayat ini ditulis, dia yang ditentukan untuk binasa. Dalam versi bahasa Inggris, saya selalu lihat versi King James ya. Jadi kita garis bawahi lah ya. Kalimat yang mengatakan dia yang telah ditentukan untuk binasa. Khusus dia yang telah ditentukan untuk binasa. Versi bahasa Inggrisnya, son of perdition. Cuma itu, pendek ya. Son, bukan son ya, sorry. Son of perdition. Yang artinya anak kebinasaan. Anak kebinasaan. Ya. Putra kebinasaan. Anak kebinasaan, putra kebinasaan. Kan hampir mirip sekali dengan putra fajar. Haleluya. Sudah tahu putra fajar? Lucifer. Anak kebinasaan, nggak mungkin. Masa si Yudas Iskariot ini anak kebinasaan? Anak kebinasaan, putra kebinasaan, putra fajar, Lucifer, iblis. Dia yang seharusnya dibinasakan. Amin. Lanjut. Karena memang dia yang sudah ditentukan dari awal untuk binasa. Haleluya. Dia yang dari awal ditentukan untuk binasa, bukan Yudas. Karena dialah permulaan segala sesuatu. Segala dosa dia yang memulai dari surga. Amin. Kenapa dia ada di bumi? Karena dia dijatuhkan dari surga. Iblis itu. Kalau dia nggak dijatuhkan, mungkin bumi ini aman ya, nggak ada dosa. Mungkin semua orang-orang ini kudus. Karena dialah semua masalah ini ada. Haleluya. Karena dialah semua pergumulan, segala sakit penyakit ini ada. Karena si putra kebinasaan, putra fajar, Lucifer, iblis. Dia yang harus dibinasakan. Karena dia sudah dari awal. Dan dia yang sudah ditentukan. Jadi, kesimpulannya adalah yang harus dibinasakan adalah iblis yang menguasai Yudas Iskariot. Iblis yang menguasai Yudas Iskariot, bukan Yudas. Lukas 22 ayat yang ketiga.
Lukas 22 ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Haleluya. Jelas. Iblis itu masuk ke dalam diri Yudas. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 domba kepunyaan Tuhan Yesus. Dimasuki iblis. Jadi iblis yang membuat Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Iblis yang membuat Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, bukan Yudas. Haleluya, mengerti sampai sini? Saya katakan di sini ya, seringkali saya katakan, tanpa Yudas menyerahkan Yesus, ya, tanpa Yudas mengkhianat pun, Tuhan Yesus akan tetap disalib. Karena itu firman Tuhan. Haleluya. Jadi Yudas bukan harus jalannya untuk dia menyerahkan, enggak. Dia dipakai oleh iblis. Tapi itu bukan Yudas, itu setan. Itu bukan Yudas, itu setan. Haleluya. Itu son of perdition, putra kebinasaan yang ada di situ, bukan Yudas. Jadi Yesus akan tetap tergenapi untuk naik ke kayu salib, ya, tanpa Yudas mengkhianati dia pun. Yesus pun akan tetap naik, bagaimanapun caranya. Kan mudah saja, dia difitnah aja, ya, karena dia memberikan firman Tuhan, terus banyak nggak suka. Sama seperti murid-murid, kenapa nggak seperti itu? Murid-murid menyampaikan firman Tuhan, makanya dibunuh, disalib semua. Kenapa nggak langsung aja seperti itu? Ya karena iblis, semua karena perbuatan iblis. Jadi tidak akan mungkin Yudas ditentukan untuk binasa. Karena ayat yang sebelumnya, saya baca lagi, Lukas 6 ayat yang ke-16. Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Haleluya. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Berarti sebelumnya dia bukanlah pengkhianat. Dia kemudian. Ini kan ayatnya yang sebelumnya. Tadi kan Lukas 22 itu dia sudah dirasuki, ya. Nah ini ayat yang ke-6, Lukas yang ke-6, Lukas pasal 6. Sebelumnya dia bukanlah pengkhianat. Si Yudas nulis ini karena dia sudah tahu ceritanya. Si Lukas, Dokter Lukas ya. Dia sudah tahu ceritanya, makanya dia nulis Yudas Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Karena dia sudah tahu yang kemudian menjadi pengkhianat. Makanya dia tulis itu. Jadi ini bukan perumpamaan, bukan nubuatan ke depan, enggak. Si Dokter Lukas menulis ini karena dia sudah tahu ceritanya. Makanya dia tulis. Jadi dia bukanlah seorang pengkhianat. Dia adalah orang yang baik. Dia sangat baik. Dia adalah anak Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Mungkin ya bisa saja ya orang baik itu menjadi jahat, ya. Banyak sekali faktor yang membuat itu. Misalnya contoh yang paling simpel, yang paling gampang adalah pergaulan, ya. Pergaulan yang buruk itu firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan, terus mungkin persekutuannya dengan Tuhan yang sudah mulai renggang. Jadi bahaya, ya. Jangan sampai persekutuan kita tinggalkan. Ibadah, doa-doa kita tinggalkan. Haleluya. Kita harus semangat untuk berdoa. Amin. Saya sedang berusaha untuk semangat berdoa. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk berdoa. Amin. Berikan saya kekuatan untuk selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena jangan sampai sekali-kali kita memberi kesempatan bagi iblis, ya. Jangan sampai iblis itu memanfaatkan kita. Dan mungkin yang menyebabkan Yudas Iskariot ini, dimasuki adalah iblis, adalah hal-hal seperti ini. Hal-hal yang simpel seperti itu. Karena
Hal yang paling besar adalah karena dia seorang gembala, seorang bendahara. Bendahara keuangan, ya kan? Bahaya sekali. Mamon itu tarikannya terlalu kuat sekali. Uang. Dia pegang kas, itu firman Tuhan ada ya. Saya baca tadi tapi nggak saya tulis. Saya sudah lupa kalau seperti itu ya. Maaf ya. Saya nggak tahu ayatnya di mana. Pokoknya adalah dia yang memegang kas. Dia adalah seorang bendahara yang setiap hari dia melihat uang. Dia setiap hari dia buka tutup ya. Siapa yang sih seorang bendahara? Ya. Mungkin seorang bendahara dalam keluarga, bendahara untuk diri sendiri, ya. Kita belajar ya untuk setia terhadap hal-hal seperti itu. Dia seorang bendahara. Dan ditambah mungkin imannya yang saat itu masih dalam tahap pertumbuhan. Masih tahap pertumbuhan Yudas pada saat itu. Kita tahu ya, kalau masih dalam pertumbuhan itu iman kita seperti anak-anak, iman kekanak-kanakan ya, seperti apa? Tambah lagi mereka belum dipenuhkan Roh Kudus, belum. Roh Kudus belum dicurahkan sebelum itu. Haleluya. Ngerti sampai sini? Amen. Dia bendahara. Dia masih belajar firman Tuhan. Imannya masih nggak kurang lah ya. Masa Tuhan Yesus datang terus langsung pilih aja dia? Oh ya udah, dia mau aja kan. Masih dalam tahap pembelajaran sebenarnya. Dia bendahara, dia masih belajar. Terus dia belum dipenuhkan Roh Kudus. Jadi itu mungkin menjadi faktor kenapa dia akhirnya tergoda untuk melakukan hal yang jahat. Mungkin dari awal mungkin dia cuma ambil sedikit untuk jajan, untuk beli es krim atau apa pada situ ya, untuk numpang camel, unta ya, untuk bayar unta, untuk nyewa unta. Tetapi lama kelamaan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin jahat. Makanya kita sebagai umat Tuhan jangan sekali-kali kita melakukan hal yang sekecil apapun ya, karena akan terbiasa. Yudas mungkin dia sudah terbiasa. Mungkin dia cuma ambil sedikit. Pertama mungkin takut dulu, Tuhan Yesus marah. Saya dipecat jadi muridnya. Mungkin dia cuma ambil dikit, diam-diam. Tapi lama-lama dosa itu semakin besar. Dan memuncak kepada dia tertarik untuk menjual Tuhan Yesus. Karena apa? Karena uang itu yang tiap hari sudah diambil. Karena dia sudah terbiasa dengan uang yang banyak. Dia sudah terbiasa mencuri uang. Sekalipun tidak tertulis Yudas ini selalu ngambil uang kas. Nggak ada ya tertulis ya? Nggak ada kan? Ada? Oh puji Tuhan kalau ada. Coba cari. Saya ingin dengar. Ada? Oh iya. Pokoknya seperti itu. Itu mungkin hal-hal yang seperti itu yang membuat Yudas ini jatuh. Semakin hari semakin besar. Mungkin awalnya dia cuma ambil dikit. Sampai kepada puncaknya dia jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Amin. Dia sudah terbiasa dan iblis pun merasukinya. Jadi pelanggaran kecil, pelanggaran sepele, jangan kita sepelekan. Jangan pernah kita beri kesempatan kepada iblis. Jadi inilah salah satu bukti kalau Yudas itu tidak ditentukan untuk binasa. Haleluya. Yudas tidak ditentukan untuk binasa. Jadi yang harus binasa itu adalah iblis yang ada di dalam Yudas. Karena dia memberi kesempatan itu. Jadi jangan kita seperti Yudas memberi kesempatan kepada iblis. Haleluya. Sampai sini. Terus Matius 27. Kita buka. Matius 27 ayat yang ke-3, 4 dan 5. Mas, kita tolong lagi. Matius 27. Matius 27 Ayat yang 3, 4, 5. ayat yang 3 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Matius 7. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati,
Menyesallah ia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini dia menyesal. Ya. Yudas menyesal. Sama seperti Petrus menyesal. Petrus juga menyesal. Yudas pun menyesal. Ya. Petrus yang sudah menyangkal Yesus. Ya. Apa bedanya sih dengan menjual Yesus? Sama saja sebenarnya. Dosa itu jangan pernah kita bilang ini dosa kecil, nggak apa-apa. Sama, dosa tetap dosa. Menyangkal dan menjual sama saja sebenarnya. Mereka pun menyesal bersama-sama. Menyesal. Tetapi berbeda ya endingnya. Petrus menyesal dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot dia pergi untuk bunuh diri. Kenapa? Selain penyesalannya dalam dirinya, sebenarnya Tuhan sedang membuka jalan untuk dia kembali. Penyesal itu, hati nurani itu masih ada. Dia menyesal. Pernah kita menyesal di sini? Ya? Kita pernah menyesal. Petrus pernah menyesal, tapi dia kembali. Tapi Yudas menyesal. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Jangan pernah kita kecewa dengan diri kita sendiri. Jangan pernah kita menyalahkan diri kita. Membuat kita itu drop, semakin hancur, semakin jatuh. Jangan pernah kita menyesal dan kecewa terhadap diri kita sendiri. Kenapa Yudas ini tidak berbalik kepada Tuhan? Karena iblis itu. Iblis itu masih terlalu besar di dalam dirinya. Iblis itulah yang membuat dia akhirnya bunuh diri. Amen. Membuat dia mengambil keputusan yang salah. Sebenarnya Tuhan sedang membuka jalan baginya untuk kembali. Haleluya. Tuhan sedang membuka jalan bagi Yudas untuk kembali, untuk bertobat. Kesempatan kedua, kalau dalam bahasa Inggris second chance, Tuhan sedang berikan. Tapi iblis lebih besar di dalam hidupnya. Dia nggak bisa melawan itu. Dia nggak bisa menghadapi itu. Dia nggak bisa melawan itu. Iblis itu luar biasa dalam hidupnya. Akhirnya dia nggak sanggup dan dia bunuh diri. Itulah endingnya. Ya. Sebenarnya dia adalah orang baik. Dia gembala yang dia domba yang baik. Dia murid yang dipakai Tuhan. Dia murid yang sebenarnya kalau dia bertahan, dia mungkin lebih hebat lah dari orang-orang si Petrus ini mungkin. Karena dia sebenarnya kalau dia berbalik pada saat itu, mungkin dia akan dipakai ya lebih. Karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa. Tetapi itulah kehendak bebas ada pada saat itu. Kita bebas memilih. Amin. Kita di sini bebas memilih. Kita pilih yang baik dari Tuhan atau kita pilih yang jahat. Itu terserah kita. Tetapi kita percaya dan yakin bahwa kita sebagai domba-domba di sini, sebagai gembala-gembala juga bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang di luar sana, ya, kita percaya bahwa kita pilih yang terbaik, yang dari domba dan yang dari gembala yang sejati, itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan seperti Yudas. Haleluya. Mengerti sampai di sini? Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ya. Yang terbaik yang pernah kita miliki. Gembala yang sejati. Haleluya. Sekalipun kita sih punya ibu yang sebagai gembala, kita hargai, kita hormati. Haleluya. Manusia tidak lepas dari kekurangan, ya. Manusia, ibu, mungkin banyak sekali kekurangannya. Tetapi dia adalah gembala yang Tuhan tempatkan di sini. Karena Tuhan yang menempatkan penilik-penilik jemaat. Firman Tuhan yang bilang, Tuhan yang tempatkan mereka. Roh Kudus yang tempatkan. Jadi mari kita hargai. Dia juga adalah domba. Domba yang dipimpin oleh Yesus. Kita pun adalah domba yang dipimpin oleh Yesus. Dan kita pun bisa menjadi gembala bagi keluarga kita.
Dan orang-orang yang isi hutang ini, orang-orang di luar sana, orang-orang beda agama sekalipun, mari kita rangkul mereka, kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa mereka kepada kawanan kita di tempat ini. Puji Tuhan, mengerti sampai di sini? Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada pemimpin pujian.